Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya khusus membahas kota saya di mana saya dilahirkan, besar, dan sampai sekarang ini saya ada di sini. Pesan ini khusus untuk buat wali kota Medan dan partai pendukung. Saya yang menyampaikan ketika kita menjadi seorang wali kota, kita harus memiliki tiga hal yang sangat penting, yaitu leadership, kepemimpinan, yang kedua responsibility, tanggung jawab, yang ketiga visioner. Jadi apabila seorang wali kota tidak memiliki ketiga ini, bisa saya pastikan kota yang dia pimpin akan mengalami stagnasi bahkan mundur. Sebelum Anda menjadi wali kota saat sekarang ini, Bobby menjadi wali kota. Seharusnya Anda bisa belajar dari kejadian yang dialami oleh Bapak Bobi Nasution ketika dia menjadi wali kota. Kondisi banjir akhir-akhir tahun sering terjadi setiap tahunnya. Tapi yang dialami semalam merupakan yang paling buruk dan fatal. Ketika saya analisa dan saya lihat dan saya perhatikan beberapa seminggu atau sebulan sebelum kejadian ini, saya rasa tidak ada kegiatan-kegiatan yang signifikan yang Anda lakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang memang setiap tahun ada hujan seperti ini. Jadi kepada Bapak Wali Kota, saya hanya meminta kepada Anda sebagai wali kota saya warga Medan, lahir dan besar di sini. Dan saya meminta kepada Anda wajib memiliki tiga hal yang tadi. Leadership, kepemimpinan Anda harus tegas. Kalau Anda belum paham tentang kepemimpinan, belajar sama Ahok. Ya, Ahok itu tipe kepemimpinan yang tegas dan cocok Anda gunakan di Medan. Kedua, Anda harus memiliki responsibility, tanggung jawab. Bicara tentang tanggung jawab kepada warganya, Anda harus belajar sama Jokowi. Ya, jangan malu Anda kan masih muda. Anda belajar sama Jokowi. Gimana rasa tanggung jawab kepada warga Solo ketika dia jadi wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Anda, kalau bisa saya sarankan, kalau ada 5 hari kerja, 4 hari itu Anda di lapangan setiap hari. 1 hari aja ada di kantor ketika rapat. Karena Anda kan memiliki staf-staf yang profesor, doktor, dan lain sebagainya. Anda jangan biasakan tidak memiliki tanggung jawab. Hal-hal yang kecil pun harus tanggung jawab. Saya bisa katakan Anda kurang memiliki rasa tanggung jawab kepada warga Anda. Saya contoh, banyak sampah-sampah berserakan di parit-parit. Ya, contohnya di kelurahan tempat saya tinggal, Kelurahan Timbang Deli. Itu paritnya penuh sampah. Belum lagi kelurahan yang lain. Anda tidak ngecek langsung dan tidak menegur langsung lurah Anda. Anda tidak ngecek langsung dan tidak menegur langsung camat Anda. Gaya pemimpinan Anda ini sebenarnya sudah gaya model zaman dulu. Gaya sok bos besar, sok mau dihormatin. Tidak laku lagi zaman sekarang Bapak Wali Kota, ya. Ngapain Anda jadi wali kota kalau Anda tidak mau bertanggung jawab? Tanggung jawab Anda harus lebih besar ketika Anda jadi wali kota. Apa salah satu contoh tanggung jawab? Yaitu Anda turun ke lapangan lah, bertanggung jawab, ya. Yang diperhatikan itu ya hal-hal yang sangat mendasar seperti kebersihan lingkungan, ya, keamanan, ya, kenyamanan warga, ya. Ini harus ada tanggung jawab Anda. Setidaknya Anda memiliki rasa tanggung jawab sehingga akibat Anda memiliki rasa tanggung jawab kepada warga Anda pasti turun. Ya, bukan pencitraan. Anda wajib turun apabila ada 5 hari kerja, ya. Anda harus turun minimal 1 jam 2 jam. Anda buat jadwal. Nah, bila perlu Anda buat tim khusus. Jadi turun ke lapangan itu bukan pencitraan, supaya Anda tidak gampang dibodoh-bodohin oleh para lurah dan camat. Anda kan tahu watak banyaknya para PNS di Indonesia ini. Ya, wataknya sederhana. Ya. Terkadang laporan di bawah tidak sama dengan kenyataannya. Ya, saya sudah katakan banyaknya parit sampah-sampah jarang dikorek. Itu salah satu penyumbang lambatnya turun air, lambatnya banjir turun.
Jadi jangan sekali-sekali 100% disalahkan atasnya banjir di hulu sana. Tidak. Dengan sampahnya banyak itu menghambat air lambat mengalir sehingga terjadi banjir. Kalau Anda lihat semalam luar biasa, hampir seluruh kota Medan banjir. Berapa banyak kos yang dirugikan, berapa miliar, bahkan ratusan miliar bisa rugi akibat banjir ini. Ya. Dan Anda harus mempunyai visi, Bapak Wali Kota, ya. Visi. Saya rasa kota Medan yang begitu besar, ya, yang umurnya ratusan tahun, saya sangat kecewa ketika ada wali kota tidak memiliki visi. Visi itu artinya Anda harus bisa memprediksi 3-6 bulan ke depan apa yang terjadi. Ya, tahun depan, 3 tahun. Anda harus memiliki visi. Sebetulnya kan Anda kalau Anda seandainya mau belajar, Anda kan bisa tanya BMKG. Gimana? Jadi ketika 3 atau 6 bulan sebelum kejadiannya banjir kayak semalam, Anda kan bisa minimal Anda mengantisipasi. Minimal Anda mengantisipasi, tim Anda mengantisipasi. Salah satu cara mengantisipasi yaitu Anda seharusnya rutin membersihkan parit-parit, gorong-gorong dan lain sebagainya, meninjau sungai-sungai dan lain sebagainya. Perbesar anggarannya itu, ya. Kalau tidak anggaran buat perbesar. Jadi percuma Anda memiliki staf-staf yang doktor, profesor. Makanya saya bingung ketika seorang wali kota memiliki staf bergelar master, doktor, profesor, tidak bisa mampu mengantisipasi, minimal mengurangi, jangan seperti semalam. Semalam itu Bapak Wali Kota luar biasa. Apakah Anda turun ke lapangan? Ya, luar biasa banjirnya. Akibat banjir itu banyak kerugian. Ya, sudah pasti kerugian material dan imaterial. Ya, dan belum lagi pasca banjir bisa jadi ada penyakit. Anda tahu nggak? Ketika siap banjir bisa ada penyakit. Itu juga kerugian. Jadi seorang wali kota itu Anda harus memiliki visi, Bapak Wali Kota. Harus memiliki visi. Jadi saya mau nyampaikan kepada Anda, sebelum terlambat, masih banyak waktu Anda. 3 inilah yang harus Anda fokuskan ke diri Anda. Jiwa kepemimpinan Anda, saya perhatikan, sangat-sangat kurang. Jadi kalau saya lihat jiwa kepemimpinan Anda ini, nggak cocok Anda menjadi pemimpin wali kota Medan. Anda tahu nggak kota Medan ini? Kota Medan ini bukan kota kecil. Anda tahu nggak di dalamnya warga-warganya? Warga-warga kota Medan banyak yang pendidikan luar biasa. Anda tahu nggak sifat karakter warganya? Keras, agak susah diatur. Untuk itu Anda harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu harus Anda tunjukkan. Kalau Anda tidak paham tentang jiwa kepemimpinan, banyak belajar dengan para pemimpin yang sukses, ya. Banyak. Jadi jangan malu ketika kita masih muda jadi wali kota Medan dan Anda masih kurang banyak belajar. Anda harus belajar. Tanya, ya. Perhatikan, di Medan ini perlu kepemimpinan yang tegas. Saya katakan, karakter pemimpin seperti Ahok itu sangat dibutuhkan di Medan ini. Jadi saya lihat karakter kepemimpinan Anda sangat lemah. Tidak kuat, ya. Kita bisa usia kita muda, ya, belum berpengalaman, tapi kalau kita mau belajar Bapak Wali Kota, Anda pasti sukses. Jadi dari wali kota Anda bisa jadi gubernur. Tapi kalau saya lihat ini, Anda jauh, jiwa kepemimpinan Anda ini cocoknya menjadi lurah. Kalau saya lihat terlalu lembek, ya. Anda tidak bisa memaksa memerintahkan camat lurah untuk keras membersihkan gorong-gorong parit-parit di sekitar wilayahnya, sampah-sampah. Saya lihat nggak ada. Saya katakan saya kelurahan Timbang Diri tempat saya tinggal, itu paritnya banyak sampah. Ada nggak anggaran? Nah, kalau nggak ada anggaran, ajukan. Nah, nggak perlu anggaran-anggaran yang lain. Sementara kota kita yang kita pimpin itu banjir, ya. Ingat Bapak Wali Kota, kepemimpinan Anda harus Anda tingkatkan. Tanggung jawab Anda. Anda kan mengajukan diri jadi wali kota. Artinya Anda itu bapaknya warga Medan. Jadi tanggung jawab Anda kepada anak-anak Anda, kepada warga Medan apa? Jadi salah satu tanggung jawab Anda harus pedulilah. Peduli hal-hal yang sederhana seperti pembersihan parit, sampah, ya, keamanan, ketertiban. Ini aja dulu. Kau cerita yang lain-lain, ya. Kalau Anda nggak mampu tidak tahu tentang tanggung jawab, bisa belajar sama saya, undang saya. Saya akan ajari Anda gimana rasa tanggung jawab. Yang terakhir, Anda harus memiliki visi. Mau Anda bawa kemana kota Medan ini? Ya? Mau bawa Anda kemana? Anda harus memiliki visi. Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa Trinop Sianturi. Merdeka, merdeka, merdeka.